Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pantai membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus, tak kenal putus, menghayati, mempedomani, mengamalkan, sembari terus-menerus mengaktualisasi dan menginovasi dalam perwujudan sikap perilaku, nilai luhur Pancasila, niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, mengapa pembuka senantiasa relatif sama? Karena itulah cara kami untuk terus-menerus mengingatkan diri kami sendiri bahwa Indonesia berbineka, tetapi dalam sikap perilaku hidup tunggal ika. Di hari Jumat berbahagia sekali karena kita ada di dalam ruh semangat Idul Fitri sepekan sekali. Meskipun kami terlambat menyajikan, disajikan di hari Sabtu karena musim hujan dan studio sederhana kami tidak memungkinkan jika hujan deras kita rekaman, karena jika tetap dilaksanakan rekaman maka suara hujan akan ikut di dalam rekaman tersebut. Tentu akan mengganggu suara kami. Tetapi bukan hujan yang mengganggu, namun hujan adalah rahmat, karena rahmat tidak pernah hujan mendatangkan bencana. Dan bencana itu senantiasa diundang oleh tangan-tangan manusia yang tidak mencintai lingkungannya. Pemirsa, Jumat tanpa debat. Kita tidak pernah, umat Islam, memperdebatkan kapan datangnya hari Jumat, sama sekali tidak pernah. Kapan waktunya sholat Jumat juga tidak pernah. Hanya saja pada saat kita beridul fitri, jarang beridul adha, nyaris senantiasa sebelumnya menjadi perdebatan, perbincangan yang tak kenal ujung. Dengan demikian maka semangat Jumat tanpa debat perlu terus-menerus kita kaji supaya kita taat pada syariat dan sunnah. Mengapa Jumat tanpa debat? Karena supaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita setidaknya pada pemilu 2029 kelak tidak akan lagi disajikan debat capres-cawapres yang sama sekali tidak ada akarnya di bumi, pertiwi, bahkan di seluruh bumi. Karena esensi manusia yang sehat bermartabat pasti amruhum sorobenau, urusan mereka senantiasa dicari jalan keluarnya lewat musyawarah, lewat dialog, bukan perdebatan. Pemirsa,
kami rangkai dalam 7 kalimat pendek, belum kami buat syair, tentang debat. Debat tak berdasar syariat. Kalau kita lacak benar, debat itu tidak dianjurkan di dalam syariat Islam. Tapi yang dianjurkan adalah musyawarah. Syura bainahum. Jadi urusan mereka itu senantiasa dicari upaya jalan keluar terbaiknya lewat musyawarah, bukan perdebatan. Musyawarah sungguh ditampilkan oleh Taufik As-Sawi, seorang doktor dari Mesir yang riset nyaris 700 halaman dalam versi Indonesia. Sangat indah sekali. Musyawarah menempatkan setiap orang itu dalam kemitra sejajar. Dalam mitra sejajar diwakili oleh tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas atau yang memiliki kemampuan untuk bermusyawarah. Jadi sangat elegan sekali, sangat bernas sekali ketika BPUBK yang disahkan lewat PPKI itu mengangkat sila keempat. Itu bukan dasar demokrasi. Sila keempat itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menunjukkan bahwasanya seluruh rakyat Indonesia itu memiliki dianugerahi hikmat oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, oleh Sang Hyang Widewasa Tuhan yang Maha Esa, oleh Tien Tuhan yang Maha Esa, oleh Gusti Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, debat tak berdasar sunat. Rasulullah tidak pernah sekalipun mengajarkan perdebatan. Tentu bagi agama lain, silahkan merujuk pada perilaku Buddha. Kalau kami mempelajari perilaku Buddha dan nabi-nabi yang ada di Konghucu, di dalam kitabnya Sisu, maaf kalau mungkin saya keliru baca, tulisannya SISHU, Sisu. Tidak pernah kita melihat betapa sunat para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, dan rasul-rasul atau nabi-nabi yang diyakini di dalam agama lain, itu yang mengajarkan, menuntun pada debat. Tetapi senantiasa dialog, senantiasa musyawarah. Karena dengan musyawarah, kehormatan masing-masing suku bangsa yang diwakili oleh para tokoh akan tampil dengan istimewa, bersahaja, sopan santun, syarat etika, tata krama. Kemudian yang ketiga, debat bukan anugerah hikmat. Anugerah hikmat yang tertinggi adalah keimanan yang ada di dalam hati kita masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan para penghayat pada Tuhan yang Maha Esa. Debat bukan anugerah hikmat. Tentu saja yang kami maksudkan adalah debat tidak menghasilkan pemikiran-pemikiran yang memiliki aroma akhirat. Karena debat nyaris pasti masing-masing individu akan tampil merasa dirinya paling terhormat. Sembari
tak jarang terpleset ataupun disengaja. Menistakan setidaknya membuat malu sesama anak bangsa yang mestinya saling. Debat bukan anugerah hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena ketika seseorang berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, maka demi peri kemanusiaan, karena kita dalam kesamaan, dan demi peri keadilan, karena kita juga dalam kesamaan. Sama-sama martabat kemanusiaan ingin dihargai oleh sesama. Dan sama-sama setiap makhluk rakyat yang dipimpin hikmat butuh rasa keadilan. Maka pada saat kita berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, maka berhikmat kepada dunia akan terhormat. Tetapi manakala seseorang berhikmat kepada dunia semata melalui debat untuk meraih tahta yang dipikir terhormat, maka tak jarang, kalaupun tidak yang menjadi peserta debat, para pendukungnya teriak lantang melaknat orang yang tidak dihormat. Sungguh, debat tidak pernah kita dapati di arena kebangsaan dunia. Jika yang dimaksudkan ingin memperjuangkan martabat peri kemanusiaan dan peri keadilan di dunia ini. Kemudian yang keempat, debat tak berdasar adat. Adat kita sungguh, ketika kami meneliti di tahun 1990-an, tepatnya 1995 sampai 1998, 3 tahun yang khusus meneliti tentang adat di Kabupaten Malang Selatan, dan yang kami pilih adalah Desa Jatikerto, Kecamatan, insya Allah Kepanjen ya, ini kami cukup lama. Ya, boleh jadi kalau keliru mohon maaf. Maka kita hanya menyaksikan ketika berbicara tentang pembangunan desa, pembangunan mental masyarakat desa, moral masyarakat desa, yang terjadi adalah musyawarah untuk mencapai, bahkan membangun jalan, membangun masjid, membangun gereja, membangun taman-taman pendidikan, membangun fasilitas-fasilitas umum, bahkan membangun rumah pribadi sebelum dilaksanakan proses pembangunan. Musyawarah di antara tokoh menjadi niscaya. Adat. Itulah adat yang terdepan. Musyawarah, bukan perdebatan. Yang kelima, kami meriset sampai dengan hari ini, debat yang sampai berjilid-jilid itu, kami simpulkan dalam kalimat sederhana, debat bukan kebutuhan masyarakat. Masyarakat tidak butuh. Bahkan kami yang sehari-hari hidup di dunia perguruan tinggi, juga hidup dalam keseharian bersama para santri, tidak butuh perdebatan. Yang kita butuhkan adalah perencanaan. Kalau kita yang biasa di perguruan tinggi, kita butuh rencana strategis dari masing-masing calon pemimpin. Kita butuh rencana dan kita butuh program.
rencana strategis di zaman Bung Karno disusun di dalam bahan pokok atau bahan-bahan pokok indoktrinasi. Ini ada di sebelah kami ini. Bahan-bahan pokok indoktrinasi. Waktu itu ada Pancasila yang digali Bung Karno, demokrasi terpimpin, ciptaan Bung Karno, kemudian golongan fungsional atau golongan karya dari Bung Karno di bidang ilmu politik atau sistem partai politik. Itu yang dimasyarakatkan, itu yang digelorakan. Ini adalah rencana strategis. Kemudian kabinetnya ketika itu adalah Kabinet Ampera. Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat. Dan Kabinet Ampera ini yang nanti akan mewujudkan program aksi lewat Direktorat Jenderal sampai dengan dinas-dinas yang ada di Kementerian Dalam Negeri dan non-departemen untuk mewujudkan masih sustainable development, masih dalam ranah proses pembangunan yang berkelanjutan. Maka di era Pak Harto, meskipun tidak disebut secara langsung oleh Pak Harto menyusun rencana strategis lewat garis-garis besar haluan negara. Kemudian diturunkan menjadi Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Dan 5 tahunan ini ada jangka panjang 25 tahun, kemudian jangka menengah 10-15 tahun, jangka pendek mewujudkan program 5 tahun. Dan semua ketika era Pak Harto, ketika era Pak Bung Karno sampai dengan Pak Harto berkesinambungan. Jadi ada role model yang dibangun oleh policy makers untuk mewujudkan amanat penderitaan rakyat, mewujudkan cita-cita kebangsaan tertinggi Pancasila di dalam wujud strategis alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah sampai dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Berkesinambungan. Di era reformasi mulai terjadi stagnasi. Dianggap seluruh tinggalan, seluruh warisan dari kepemimpinan Bung Karno dan Soeharto, semuanya dianggapnya tidak bagus. Padahal kita menyaksikan sendiri. Proses pembangunan tanpa Bung Karno tidak mungkin akan ada pembangunan selama 32 tahun yang dilaksanakan oleh Pak Harto. Dan proses pembangunan yang dilakukan oleh Pak Harto, karya monumentalnya, inisiatif dari pemerintah di masa Presiden Habibie, hampir 500 peraturan perundang-undang atau 500 lebih insya Allah peraturan perundang-undangan merupakan inisiatif dari masa Presiden Habibie. Setelah itu kita disuguhi hanya dengan Pronas, program nasional. Di tingkat nasional tidak ada program. Yang ada program itu di tingkat bawah. Jadi Pronas itu mestinya bukan induknya, tapi induknya itu adalah rencana strategis yang oleh Pak Harto disebut dengan garis-garis besar haluan negara. Untuk apa kita bicara seperti ini sebagai rakyat? Ya, supaya rakyat ini kita tersadar bahwa hari ini jika ada pembangunan tol di daerah Malang sampai dengan Jakarta,
maka pembangunan ini bukan dimulai saat reformasi. Dan hanya terjadi ketika pemerintahan yang sekarang. Tidak demikian. Pembangunan itu selalu dimulai. Bahkan ketika Nusantara masih dijajah. Selama kurang lebih 350 tahun. Ingat, yang dijajah adalah Nusantara, bukan Indonesia. Indonesia sekali lagi dijajah hanya di tahun 47 sampai 49 oleh tentara sekutu. Kemudian yang ke-6, debat meruntuhkan martabat. Kita menjadi saksi. Debat sejak pertama Orde Reformasi sampai dengan sekarang. Satu dengan yang lainnya bahkan menunjukkan rasa permusuhan. Meskipun sebatas kosakata, tetapi mengendap di bawah alam sadar anak bangsa. Bahkan hingga hari ini, bangsa ini masih tercerabut akar rasa kebangsaan, rasa kekeluargaannya. Karena pengulangan kebusukan demokrasi yang tidak pernah dikoreksi. Sehingga rakyat sakit. Sakit karena tidak merasakan peri kemanusiaan dan peri keadilan secara wajar. Karena itulah debat menurut hemat kami meruntuhkan martabat. Martabat manusia yang oleh Allah ditempatkan yang tertinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Sesungguhnya, benar-benar. Kalau kita baca tafsir laqad, bukan atau beda dengan inna sesungguhnya. Tapi laqad ini adalah menunjukkan kemahasrisan Allah untuk memuliakan manusia. Karena itulah manusia diajari dengan baca tulis. Dan baca tulis itu dimulai oleh, sekali lagi, ilmu pengetahuan dimulai oleh Nabi Henoh, Nabi Enoh, atau Nabi Idris alaihissalam. Karena itulah Rasulullah Muhammad SAW diutus di tengah kaum ummiyin, kaum yang syirik, kaum yang buta huruf, kaum yang bodoh, kaum yang sombong kebanyakannya, agar dia bismirabbika, agar dia membaca Iqra bismi rabbika, membaca senantiasa tersadar dirinya disertai oleh Tuhan Allah yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah debat tak saling hormat. Betapa kita bisa menyaksikan anak yang masih mestinya hormat pada orang tua, namun ketika terjadi perdebatan, dia mencari celah untuk menutup dirinya dengan bahasa tubuhnya yang dibuat-buat. Perdebatan calon presiden, wakil presiden seolah-olah pentas stand up komedi. Karena ketidakpahaman tentang etika politik. Dan ketika kita bicara etika politik, maka kita bicara etika Pancasila. Ketika kita sebagai bangsa Indonesia dan dimanapun bahkan kita menginjakkan kaki kita, ingat, kita bersopan santun, beretika, bertata krama,
berceramah, berbicara, menorehkan niat, berkarya, baik lisan maupun tulisan, senantiasa niscaya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama, kepercayaan, dan Pancasila. Itulah semangat Jumat tanpa debat. Karena di dalam khotbah Jumat juga tidak ada perdebatan. Boleh bertanya, seorang jamaah boleh bertanya kepada khatib. Tetapi itu pun yang bertalian dengan kekurangjelasan, bukan perdebatan. Boleh jadi memang benar-benar jamaah belum mampu memahami. Di saat tidak paham, boleh mengangkat tangan. Tetapi seyogianya agar jamaah tidak gamang, maka usai sholat Jumat, setelah sholat sunnah, dibuka dialog. Di Mesir terbiasa dialog badal sholat Jumat. Kalau tidak jauh, ya, di Masjid Ibnu Khaldun, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Indonesia, setelah Jumat selesai, setelah semua melaksanakan sholat badal Jumat, dibuka dialog sewajarnya untuk memberi ruang bagi jamaah bertanya pada khatib. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Indonesia ke depan hadir di dalam pemilihan umum, baik lokal, daerah, kota, kabupaten, provinsi, sampai dengan pemilihan umum tingkat nasional tanpa debat. Ingat, debat tak berdasar syariat, sunat, tak berhikmat, kemudian tidak berdasarkan adat, bukan kebutuhan masyarakat, meruntuhkan martabat, dan tidak saling hormat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang, maha cintanya kepada bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Sehingga satu dengan yang lainnya, meski berbeda agama dan kepercayaan, kita memang tunggal ika. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek